Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah dari jurusan Sosiologi akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Latar belakang. Ahmadiyah berdiri pertama kali negara India pada abad akhir ke-19 sebagai sebuah gerakan pembaruan dalam Islam. Ahmadiyah merupakan ajaran yang bertentangan dengan Islam, sebab mereka kaum Ahmadiyah menganggap adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang juga sebagai pendiri Ahmadiyah, yang berasal dari kalangan orang India. Ahmadiyah sendiri berdiri di Indonesia pertama kali pada tahun 1924. Di Indonesia, persebaran kaum Ahmadiyah cukup luas, tercatat ada sekitar 500.000 orang menganut ajaran Ahmadiyah. Pergerakan Ahmadiyah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Lahore yang dibawa oleh Mirza Wali Ahmad Baik dan Maulana Ahmad pada tahun 1924 di Yogyakarta, dan yang kedua Gerakan Ahmadiyah Qadian yang masuk ke Indonesia pada tahun 1925 yang diperkenalkan oleh Maulana Rahmat Ali di Tapak Tuan, Sumatera, yang kemudian dikenal dengan nama Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pembahasan penyerangan Jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Desa Gereng, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat oleh sekelompok orang pada tanggal 19 Mei 2018 sampai 20 Mei 2018. Penyerangan tersebut mengakibatkan 24 orang jemaah Ahmadiyah dievakuasi ke kantor Polres Lombok Timur, 6 rumah dan beberapa kendaraan roda 2 mengalami kerusakan. Penyerangan ini dilakukan pada hari ketiga bulan Ramadan. Menurut pimpinan JAI, penyerangan berasal dari wilayah yang sama karena sikap kebencian dan intoleransi pada paham keagamaan yang berbeda. Dan juga penyerangan ini ditargetkan agar para penganut Ahmadiyah terusir dari rumahnya. Penyerangan tersebut bukanlah terjadi sekali dua kali, melainkan sudah puluhan kali yang terus berulang di Nusa Tenggara Barat. Menurut Komnas HAM Bidang Pemajuan HAM, BK Ulung Hapsara mengatakan, peristiwa yang terjadi di Lombok Timur merupakan serangan langsung terhadap hak dan kebebasan untuk beribadah dan berkeyakinan serta hak perlindungan. Hal ini dapat dikatakan sebagai kekerasan. Kekerasan adalah sebuah tindakan atau perlakuan yang dipandang untuk tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma hukum, serta suatu yang bertentangan dengan kehendak kita. Jika dilihat menggunakan teori kekerasan milik Johann Galtung, kekerasan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kekerasan langsung yang antara pelaku dan korban. Pada kasus jemaah Ahmadiyah tersebut dilakukan secara langsung sebab para kelompok warga tersebut melakukan penyerangan secara langsung terhadap jemaah Ahmadiyah. Yang kedua, kekerasan struktural yang bersumber dari struktur sosial antara orang masyarakat, kumpulan masyarakat, dan dibalik keduanya, kasus jemaah Ahmadiyah juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan struktural, sebab hal ini dilakukan berkelompok bukan hanya individual, serta dari kasus ini tidak ada yang dapat disalahkan. Yang ketiga, kekerasan kultural terjadi dalam simbol, agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media, dan pendidikan. Gunanya melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan kultural dan kekerasan struktural menyebabkan terjadinya kekerasan langsung. Kekerasan langsung juga menguatkan atau memperburuk kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai perilaku yang tidak berubah karena akarnya adalah struktur dan budaya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kekerasan yang terjadi pada jamaah Ahmadiyah merupakan kekerasan yang selalu berulang. Hal ini dikarenakan sikap benci dan intoleransi terhadap penganut Ahmadiyah. Meskipun dalam Islam ajaran Ahmadiyah merupakan ajaran menyinggung dan harus dibubarkan, namun bukan berarti para sekelompok orang tersebut bebas merampas hak-hak para penganut Ahmadiyah, dan dapat dilihat pemerintah belum dapat menjamin keberlangsungan hidup warganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.